Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan pelajaran kita tercinta, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih berada di materi menghindari miras, judi, dan pertengkaran pada pertemuan kelima hari ini. Mari kita mengawali perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita insyaallah tidak banyak, hanya ada 3 hal. Yang pertama adalah memahami hukum bacaan qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Yang kedua adalah mempraktekkan hukum bacaan qalqalah sugra dan kubra. Dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran Surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 90. Nah, Ananda sekalian, kita masuki yang pertama, yaitu tentang qalqalah. Apa sebenarnya itu qalqalah? Qalqalah itu adalah salah satu hukum bacaan dalam Al-Quran. Ketika kita membaca huruf yang termasuk huruf qalqalah, maka suara kita dipantulkan. Nah, ada 2 macam qalqalah. Ada namanya qalqalah sugra dan ada qalqalah kubra, atau qalqalah kecil dan qalqalah besar. Apa itu qalqalah sugra? Qalqalah sugra adalah bunyi huruf qalqalah yang matinya asli. Ya, ini matinya asli. Artinya dia misalnya ini ada tanda mati seperti ini. Ya. Ada tanda mati seperti ini, matinya asli. Sementara qalqalah kubra adalah bunyi huruf qalqalah yang matinya karena diwakafkan. Maksudnya diwakafkan adalah kita berhenti sejenak pada saat membaca Al-Quran. Kita berhenti sejenak, padahal itu bukan akhir daripada ayat yang kita baca. Itu namanya wakaf. Nanti kita akan lihat seperti apa. Yang pertama adalah kita harus mengenal macam-macam huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah itu ada 5. Ada ba, jim, dal, ta, dan qaf. Ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan kelima huruf ini dalam keadaan sukun atau mati, tanda ini sukun atau mati, maka ketika kita membacanya, maka suara kita dipantulkan. Langsung saja, misalnya ini contoh qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Tadi dikatakan bahwa qalqalah kubra itu adalah mati karena diwakafkan. Mati karena diwakafkan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Harusnya kita membaca di sini watabbah, tulisannya watabbah. Tapi karena kita wakaf atau berhenti, maka huruf yang terakhir ini dijadikan sukun, dijadikan sukun atau ifa barisik mati, sehingga dibaca watabb. Yang dimaksud dengan memantulkan suara adalah b-nya itu. Tidak boleh dibaca watab, tapi cara membacanya adalah watabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Berarti ini berhenti di sini atau wakaf. Wakaf itu berhenti. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan wakaf itu berhenti.
maka huruf terakhirnya ini disukunkan atau dibaca mati. Ya, meskipun di sini bukan tanda mati. Ya, begitulah hukum bacaan qalqalah kubra. Contoh lainnya misalnya Qul huwallahu ahad. Ya, ahad de ya. Berarti memantul de. Tidak dibaca Qul huwallahu ahad. Berarti terjadi kesalahan kalau kita mengatakan ahad. Yang benar itu adalah ahad. Harus memantul karena dia huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah yang pertama itu adalah ba, watab. Tidak dibaca watab. Yang kedua ini ahadun, ya, dibaca ahad, tidak dibaca ahad. Kemudian huruf qalqalah yang ketiga adalah huruf qaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, dia berbaris kasrah, ya, baris yawa, tapi cara membacanya itu diwakafkan atau huruf qaf ini dibaca dengan mati, falaq, ya, tidak boleh dibaca falak, ya, tidak boleh dibaca falak, tetapi cara membacanya adalah falaq. Jadi ini huruf ketiga dari huruf qalqalah. Kemudian yang keempat, ya, Irama zatil imad. Ya, huruf dal juga termasuk huruf qalqalah. Semuanya ini karena kita berhenti wakaf, maka tanda bacanya itu diganti dengan sukun. Diganti dengan, ya, disukunkan atau dimatikan. Ya, watab, ahad, falaq, imad. Jadi tidak boleh dibaca watab, ahad, falak, imad, ya, tidak boleh karena dia adalah huruf qalqalah. Ketika membacanya harus terpantul suara. Ya, semoga ini bisa dipahami. Yang ketiga adalah huruf qalqalah sugra karena dia berbaris sukun mati asli. Ini huruf ta itu adalah huruf qalqalah, dia mati asli ini. Bukan karena berhenti tapi mati betul, ya. Bukan karena berhenti atau bukan karena wakaf. Maka bacanya inna batosha, ya. Bato. Dibacanya batosha. Tidak boleh dibaca batsyah tapi huruf bato. Kenapa harus memantul? Karena dia adalah huruf qalqalah, maka dibacanya adalah bato, batosha, bukan batsyah, ya. Kemudian yang kedua adalah huwa yabdi'u, ya. Huwa yabdi'u, huwa yubdi'u, ya, dia memantul karena huruf ba adalah huruf qalqalah. Karena dia berada di tengah-tengah, di tengah kalimat, ya. Jadi untuk mengetahui qalqalah sugra atau kubra, kalau dia berada di tengah kalimat atau di tengah kata ini, maka cara membacanya itu hukum bacanya adalah sugra. Kalau dia berada di akhir capakna, maka dia termasuk qalqalah kubra. Oke. Jadi huwa yubdi'u, ya. Kemudian ini yang ketiga, innahu. Jadi kalau ada tanda begini maka dibaca panjang, ya. Ya, roda 6 tak balik, maka dibaca panjang kalau ada tanda seperti innahu ala raj'ihi, ya. Huruf jim adalah huruf qalqalah, maka ketika dibaca harus memantulkan suara raj, ya. Tidak dibaca raj'ihi tapi raj, ya, raj. Ya, kemudian ini lagi yang keempat, ya ayyu, ya ayyatuhan
nafsul mutmainnah. Ya, muto. Berarti ini huruf qalqalah, huruf to. Maka dibacanya harus terpantul suara muto. Mutmainnah. Oke, Anda sekalian. Saya kira hukum bacaan qalqalah kubra dengan sugra sudah selesai dan sudah ada contoh-contohnya. Sekarang kita lihat ya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, di tugas yang ketiga nanti Ananda ya untuk tugas hari ini coba kalian tulis ulang kembali ayat ini, ditulis ulang di buku latihannya. Setelah ditulis, kemudian adakah bacaan yang mengandung qalqalah di sini? Kalau ada, tulis kalimatnya, kemudian dia termasuk qalqalah kubra atau sugra, ya. Dia termasuk qalqalah kubra atau sugra yang ada di sini saja, ya, yang ada di sini saja. Kemudian pekan yang lalu saya tugaskan untuk mengerjakan soal pada materi pembelajaran tentang ini miras, judi dan pertengkaran, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang masuk-masuk. Jadi mohon segera diselesaikan, kemudian difoto dan dikirim ke WA pribadi saya. Oke, Anda sekalian, saya kira materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Ya. Syukran atas segala perhatian. Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan tugas-tugasnya segera diselesaikan. Jadi saya ulangi sekali lagi untuk tugas hari ini. Pertama adalah membaca menulis ulang ya di buku latihannya, menulis ayat ini ya. Setelah ditulis, kemudian apakah ada bacaan qalqalah di dalamnya? Kalau ada, tulis yang mana di situ. Setelah ditulis, berikan penjelasan apakah ini termasuk qalqalah kubra atau qalqalah sugra. Oke, terima kasih. Dan kita tutup perjumpaan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.